Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Berobos, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema, iman dan kesehatan mental. Sebelumnya mari kita satukan hati berdoa. Tak hentinya kami naikkan syukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang menyertai kami untuk kami boleh menerima kembali kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus wahyukan hikmat pengertian buat kami mengerti isi hati Tuhan melalui materi kami pada saat ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat Berobos, bacaan kita dari Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 9. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kiranya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya saudara, kesehatan mental itu dapat kita jaga yaitu melalui iman kita yang semakin bertumbuh saudara. Banyak kekhawatiran karena apa yang kita lihat, karena apa yang kita dengar atau apa yang kita hadapi seringkali membuat kita khawatir dan ketakutan. Tetapi bacaan kita saat ini berbicara jangan kamu khawatir. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, Dia akan memelihara jiwa saudara dan saya. Ya saudara, kehidupan yang keras ini menuntut hadirnya pribadi-pribadi yang tangguh. Jadi Tuhan izinkan segala sesuatu perkara di depan saudara, masalah, goncangan, dan banyak hal ujian yang Tuhan izinkan membuat kita hampir-hampir tergoncang. Tapi sesungguhnya kalau saudara mengerti, itu adalah latihan yang Tuhan berikan agar kita kuat, agar kita tangguh saudara. Tuhan izinkan setiap perkara itu ada di depan kita. Dan saya percaya Tuhan sedang melatih kita sampai ke level kita menjadi orang yang mahir melakukan ketetapan demi ketetapannya. Ya hari-hari ini Tuhan sedang melatih saya untuk menjadi manusia yang tangguh, yaitu ketika Tuhan izinkan hari ini saya untuk ngurus catering, saya tetap fokus dalam pelayanan, kadang-kadang ada pesanan dan saya mau belajar untuk tetap fokus. Fokus artinya berhenti sejenak saudara. Jadi setiap kesibukan apapun saya akan hentikan untuk saya fokus dengan pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan di depan saya. Dan ketika saya fokus, saya selalu melihat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dan membuat saya selalu bisa hadir di setiap jam-jam di mana saya harus hadir. Walaupun ada pesanan, walaupun gak ada mbak, walaupun saya harus mengerjakannya sendiri, tapi Tuhan tetap beri kekuatan. Memang waktu awal pertamanya, wah saya merasa bahwa ketika mbak saya nggak datang saya harus masak sendiri, packing juga, dan juga di mana saya ada menara doa BPP di mana saya komitmen jam 8 sampai jam 9 pagi dan itu adalah hal yang crowded banget ya. Tetapi ketika saya belajar untuk fokus, artinya saya tetap lakukan bagian saya kepada Tuhan, lalu berikutnya bagian saya Tuhan menyelesaikan dengan cara yang ajaib. Saya nggak ngerti gimana yang nggak mungkin itu menjadi nyata. Saya boleh melihat saya menyelesaikannya ketika saya harus fokus kepada Tuhan. Dan itu yang saya rasakan, saya merasa tertantang untuk saya melihat
bagaimana kapasitas Tuhan berikan buat saya dan buat saudara. Kalau saudara mau melihatnya, saudara jangan pernah katakan tidak mungkin. Walaupun waktu yang sangat mepet saudara, saya melihat bahwa ketika saya mau melakukannya, ternyata saya belajar kenali Tuhan. Ternyata bukan bicara berapa banyak waktu yang kita butuhkan. Kalau Tuhan dilibatkan, walaupun waktu yang sangat singkat, kita pasti bisa menyelesaikannya. Saudara mau bukti? Mari saudara, jangan jadi pecunda. Artinya menyerah sebelum melangkah. Seringkali kita lakukan demikian begitu. Tetapi hari ini biarlah kita belajar. Latih diri saudara menjadi penerobos. Dan kau akan melihat kehebatan Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Nah saudara, itu semua adalah latihan demi latihan yang Tuhan berikan untuk memperluas kapasitas iman saudara, untuk memperluas kemampuan saudara. Saudara akan melihatnya ketika saudara menghadapi sesuatu tantangan di depan saudara. Jadi jangan menyerah saudara. Ketika saudara bisa melewatinya, saudara akan sampai ke level mahir. Artinya saudara menjadi murid yang tangguh, yang tidak gampang menyerah, yang tidak gampang mundur. Tapi saudara akan melihat kemampuan ilahi yang dahsyat yang menyertai saudara dan saya. Tuhan jadikan kita segambar dan serupa dengannya. Artinya kapasitas Tuhan yang sangat hebat itu ada juga pada saudara dan saya. Jadi oleh karena itu beri kesempatan Tuhan melatih saudara melalui hal-hal yang keras yang saudara hadapi di depan saudara hari-hari ini. Nah saudara, kalau saudara tidak kuat, kalau saudara tidak melibatkan Tuhan, saudara akan kelibas oleh berbagai tantangan yang semakin besar hari-hari ini saudara. Di waktu yang sudah semakin singkat saya percaya, waktu di mana iblis itu turun ke bumi dengan geram yang makin dahsyat. Karena ia tahu waktunya sudah singkat. Dengan banyak cara dia berusaha menarik saudara dan saya sebagai murid-murid Tuhan itu mengundurkan diri. Tapi saya mau katakan kepada saudara, waktu sudah sangat singkat. Jangan ada yang mengundurkan diri. Engkau hanya perlu fokus. Maju terus. Selesaikan pertandingan imanmu sampai garis finish. Dan kau akan melihat ternyata apa yang sudah hadapi hari-hari ini gak ada apa-apanya dibandingkan apa yang Tuhan sediakan. Oleh karena itu Paulus dengan yakin berkata, kita baca Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya, Paulus katakan penderitaan zaman sekarang ini gak bisa dibandingkan kemuliaan yang Tuhan sediakan baginya. Dan biarlah itu juga menjadi bagian iman kita seperti Paulus. Bahwa apa yang nanti kita akan lihat itu tidak sebanding dengan penderitaan yang kita tanggung hari ini. Kalaupun toh kita harus menderita, kita punya penolong yang hebat saudara. Roh Kudus diberikan sebagai penolong buat saudara dan saya. Tidak ada kata tidak bisa. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, saudara pasti bisa melakukan banyak hal-hal yang besar. Jangan cuma nyanyi saudara, seringkali kita menyanyikan lagu ini. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Tapi baru perkara kecil aja kita udah bilang gak bisa. Saudara mari ya, jadi jangan katakan tidak bisa. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, saudara pasti bisa. Saya melangkah, Tuhan yang bertindak. Saudara mau melihat? Mari saudara, jangan menyerah. Katakan yes untuk setiap kesempatan melakukan pekerjaan baik. Saudara, kita pelajari hari ini, kita perlu menjadi orang percaya yang sehat secara mentalitas. Bukan hanya secara jasmani. Yes, jasmani saudara perlu sehat. Tetapi selain jasmani yang sehat, saudara perlu mentalitas yang sehat. Dan apa yang membuat kesehatan mental saudara terjaga, kita pelajari. Yang pertama adalah membangun kehidupan doa. Oke, kita baca sekali lagi ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, itu dia ya. Jadi pemicu gangguan kesehatan mental itu adalah kekhawatiran yang tidak direspon dengan benar. Saudara, banyak orang khawatir dan khawatir. Gaji ya mulai bukan naik bertambah, tapi pandemi membuat gaji saudara menurun. Atau bahkan di PHK dari pekerjaan yang hari-hari ini semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan saudara. Banyak perusahaan yang mulai tutup, masalah ekonomi. Nah saudara, bagaimana saudara meresponi hal demikian? Apakah kekhawatiran itu perlu ada pada kita? Tidak saudara, seperti bacaan tadi, serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ucapkan syukur ya saudara, naikkan permohonan dengan ucapan syukur kepada Tuhan.
Satu hari ketika tepatnya di bulan Februari, tiba-tiba suami saya bilang, "Mas, saya sudah tidak bekerja." Apakah saya khawatir? Sebagai manusia jujur khawatir. Kenapa? Karena masih anak saya yang botot ini masih harus kuliah. Jadi masih kelas 3 SMA dan di tahun ini akan kuliah. Dan anak saya yang kelima itu masih beberapa semester lagi. Nah, saudara, khawatirkah? Ya. Kebanyakan orang pasti khawatir, saudara. Tapi kenapa saya tidak khawatir? Karena Tuhan memberi satu jaminan buat saya ketika di akhir tahun 2023, di akhir tahun 2022 tepatnya, Tuhan katakan bahwa aku sanggup menolongmu dengan cara yang tidak pernah engkau pikirkan. Saya pikir cara Tuhan adalah seperti yang saya bayangkan, karena ketika suami saya berhenti bekerja dan saya tidak mendapatkan lagi uang dari suami saya karena dia sudah berhenti bekerja, saudara. Terus bagaimana? Saya tidak khawatir karena ada jaminan yang Tuhan berikan ketika saya di akhir 2022 saya pergi ke pengandaran keluarga dan saya pada saat itu ikut Green Canyon di mana arung jeram, dan saya pada saat itu turun dari atas itu turun ke daratan sebelum ke sungai, itu turunnya aja susah, saudara. Tetapi saya nggak mungkin balik ke atas lagi, saudara. Kenapa? Turun aja susah, bagaimana naik ke atas? Dan lebih lagi jalan yang harus dilewati cuma satu-satunya itu, di mana perahu menunggu di ujung jalan situ setelah saya mengikuti arung jeram itu atau saya terjun ke sungai yang arusnya cukup deras. Dan saya cuma dengan pakai pelampung, saudara, di badan. Saya nggak bisa berenang, saudara. Akhirnya ya udah ikutin arusnya. Tapi ada satu titik di mana saya saya nangis, saudara. Kenapa? Saya harus turun dari batu yang tinggi ke batu yang bawah. Dan kaki saya dalam keadaan kurang sehat pada saat itu. Jadi saya takut, saya nangis dan saya khawatir. Tetapi pada saat itu yang dampingin saya itu bilang begini, dia ada di batu bawah, dia bilang, "Ibu, naikin kaki ibu di bahu saya." Dan waktu saya taruh kaki saya di bahu dia, dia cuma jongkok ini, tiba-tiba saya sampai di batu bawah, saudara. Dan cara itu gak pernah saya pikirkan, dan disitulah Tuhan berbicara. Kalau kau lihat masalahmu di tahun 2023, engkau akan nangis. Tapi lihat, kata Tuhan, bahwa aku bisa menolongmu dengan cara yang ajaib. Saya pikir cara yang ajaib Tuhan adalah tiba-tiba gaji suami saya kembali sebesar itu, atau ada cara Tuhan yang membuat semuanya pulih dalam ekonomi saya. Dan kami nunggu-nunggu setahun, 2 tahun sampai 2025, kok belum ada tanda-tanda ya, begitu ya. Nah, satu hari saya ada di persekutuan doa dan tiba-tiba Tuhan bicara, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku sudah melakukannya?" Saya pikir sudah melakukannya. Yang saya tahu, saya belum mendapatkan seperti dulu setiap bulan suami saya mendapatkan gaji sebesar itu. Tetapi ternyata, saudara, memang saya terakhir-terakhir ini agak lagi bingung-bingung. Kok bisa ya? Saya nggak dapatkan dari gaji suami, dari anak-anak, catering juga. Saya juga nggak terima, itu buat urusan keluarga, bayar listrik dan lain-lain. Jadi saya nggak terima sesuatu, tapi saya selalu ada saja berkatnya, saudara. Saya bisa bayar kuliah, saya bisa bayar arisan, saya bisa traktir ya, saudara. Saya bisa lakukan tanpa mengurangi seperti apa yang dulu waktu saya mendapatkan dari gaji suami saya. Dan jujur saya kebingungan dan keheran-heran, tapi saya tidak menemukan jawabannya. Yang pasti saya melewati 2 tahun ini bagaimana Tuhan memelihara dengan cara yang ajaib. Dan saya tidak terbayang bahwa itu ternyata cara Tuhan. Tuhan memberkati dengan cara yang tidak saya pikirkan. Ternyata kata Tuhan, aku sudah melakukannya. Oh iya ya, kebingungan-kebingungan saya itu terjawablah hari itu bahwa ternyata Tuhan sudah melakukannya. Dia menolong saya dengan cara yang ajaib. Dan saya nggak bisa memikirkan bagaimana caranya. Kok bisa ya? Saya bisa berjalan seperti tanpa orang yang mengalami proses dalam masalah ekonomi. Setiap hari saya ibadah, setiap kali saya persembahan, saudara. Dan itu gak masuk akal saya, tapi itulah Tuhan, disitulah saya baru kenali.
semakin mengenal Yesus. Dia Jehovah Jireh. Dia Allah yang menyediakan dengan cara yang ajaib. Saya baru ngerti cara Tuhan 5 roti 2 ekor ikan kasih makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Itu nggak pernah saya ngerti sebelumnya. Saya cuma bilang yes, oke, saya baca demikian, amin. Tapi hari ini ketika saya ada di posisi itu, saya tahu bahwa ternyata itulah cara Tuhan. Pada saat butuh bayar, ada. Pada saat perlu ada untuk dibayar. Nah, itulah yang saya alami, betapa hebat Tuhan yang kita sembah. Dia Allah yang hidup, saudara. Percayailah Tuhan, jangan bersandar pada pikiranmu sendiri. Imani setiap kebenaran yang dinyatakan oleh Tuhan melalui kitab suci yang saudara baca. Katakan amin dan lakukan, saudara. Kita hidup ini seperti seorang murid yang sedang sekolah. Kita belajar teori dan praktek di depan kita melalui masalah, ujian, pencobaan. Itu ada kesempatan saudara berpikir bagaimana cara meresponinya. Bagaimana cara menjawabnya sesuai dengan apa yang saudara pelajari selama ini. Nah, saya percaya ujian-ujian yang Tuhan izinkan itu akan memberi kesempatan saudara mempunyai iman yang semakin bertumbuh dalam Tuhan. Ya, jadi pertama saudara harus lakukan, bangun kehidupan doa. Naikkan doa dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi kalau kekhawatirannya dibiarkan, itu akan membawa dampak negatif bagi orang-orang di sekeliling saudara. Mereka itu akan juga mengalami seperti saudara, khawatir, takut, mengalami tekanan hidup, depresi berkepanjangan. Itu yang akan dialami. Ketika suami saya pada saat berhenti bekerja, jujur saudara, saya mengerti dan maklumi kalau beliau masih belum bisa terima keadaan dengan kondisi yang demikian. Yang setiap bulan biasanya terima gaji, ini sama sekali nggak terima. Jadi ya saudara pasti mengerti bagaimana seorang yang pensiun dari pekerjaannya. Jadi wah, khawatir yang luar biasa, sampai mbak di rumah langsung tensinya tinggi, saudara. Iya, kenapa? Karena pusing saudara mendengarnya. Ya itulah saudara, jadi kekhawatiran itu bisa membawa dampak yang negatif bagi di lingkungan sekeliling kita. Jadi oleh karena itu jangan biarkan kekhawatiran menguasai kita. Solusinya adalah saudara nyatakan kepada Tuhan segala hal keinginan atau kerinduan kita di dalam doa dengan ucapan syukur. Nah, kekhawatiran itu memang gak bisa diusir atau ditengking, tapi kita serahkan kepada Tuhan di dalam doa. Berikutnya Allah akan bertindak. Dia bisa menolong dengan caranya yang tidak pernah engkau pikirkan. Itulah saudara yang pertama, untuk saudara menjaga kesehatan mental. Ingat, doa adalah kekuatan yang membuat engkau bisa tetap fokus. Doa yang membuat engkau bisa bertahan berdiri. Doa yang bisa membuat engkau tidak terus dikuasai oleh kekhawatiran. Kata Tuhan, serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka Tuhan dia siap menolongmu dengan cara yang ajaib. Jadi oleh karena itu saudara, betapa bangganya kita memiliki Tuhan dan bersyukur karena panggilan Tuhan dalam hidup kita. Semua adalah kasih karunia. Saudara dengar apa kata saya, bahwa ketika engkau bisa datang kepada Tuhan dalam ibadah dan doa, berarti kemurahan Tuhan masih ada bersama saudara. Kita baca Roma 11 ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Biarlah kita tetap dalam kemurahan Tuhan, karena kalau kau tidak tetap dalam kemurahan Tuhan, kau dipotong juga. Kalau kita baca di ayat 21-nya. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Ya, bangsa Israel asli, mereka dibinasakan oleh Tuhan di padang gurun, saudara. Kenapa? Mereka bersungut-sungut, mereka gak bisa ngucap syukur, mereka tidak taat, mereka memberontak, mereka menyembah kepada berhala-berhala, dan banyak hal negatif yang dilakukan sehingga membuat mereka binasa di padang gurun. Saudara, kita perlu belajar dari bangsa Israel. Jangan kita hidup seperti mereka hidup yang akhirnya binasa di padang gurun. Tapi biarlah kita adalah orang seperti Kaleb dan Yosua. Kita sampai di penghujung jalan, yaitu tanah Kanaan, tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Saya percaya ini adalah tahunnya, tahun penuaian, di mana kita akan menuai bukan hanya jiwa-jiwa, tapi berkat-berkat yang melimpah-limpah. Oleh karena itu saudara, tetap semangat, bertahan di posisimu hari ini. Ketika engkau di titik terendah, dengar, engkau akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Amin.
Di titik tenderanya Sadrak, Mesak, Abednego adalah api yang dipanaskan 7 kali lebih panas. Tapi ia berkata, kalau Tuhan mau tolong aku, ia bisa melakukannya. Tapi kalaupun tidak, aku tidak mau menyembah patung itu. Saudara perlu punya komitmen dan integritas. Saudara harus tetap percaya kepada Tuhan di setiap kondisi, situasi apapun. Tetap percaya, serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Dia yang akan bertindak, dia akan menolong dengan caranya yang ajaib. Jadi yang pertama, untuk membuat kesehatan mental kita terjaga adalah bangun kehidupan doa. Yang kedua, miliki damai sejahteranya. Kita baca di ayat ke-7, Filipi 4 ayat ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran akan memelihara hidup saudara dan saya. Ketika engkau memiliki kehidupan doa, maka berikutnya damai Tuhan akan menguasai saudara, melampaui akal pikiran saudara. Ya saudara, manusia seringkali mencari cara untuk merawat kesehatan mentalnya dengan berbagai cara. Melalui healing, melalui menyalurkan hobi, olahraga, yoga dan lain-lain. Ya, semuanya itu tetapi hanya memberi solusi untuk sementara. Tapi Tuhan memberi damai sejahteranya yang melampaui akal pikiran manusia. Artinya damai sejahtera kita tidak ditentukan dengan apa yang saudara lihat, situasi keadaan sekeliling saudara, kondisi saudara tidak. Tapi damai sejahtera ini akan tetap ada pada kita kalau kau hidup dalam ketetapannya. Kita baca Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ya, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara, ini adalah satu jaminan garansi yang Tuhan berikan buat kita. Kalau kau hidup dalam kebenaran, kau pasti punya damai sejahtera. Dan akibat kebenaran yang kau hidupi, engkau punya ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Enggak ada khawatir, enggak ada ketakutan, tapi damai yang melampaui akal pikiran itu akan menguasai hati pikiran kita. Wow, keren sekali ya saudara ya. Nah saudara, biarlah ini boleh membangkitkan iman dan semangat kita. Jangan pernah berhenti saudara, fokus berhenti sejenak untuk datang kepada Tuhan, untuk berdoa, untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika kau melakukannya, kau sedang melakukan Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, ayat ini sangat jelas. Tetapi carilah dahulu. Ini bicara tentang prioritas. Ketika kau prioritaskan Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan saya dalam mengikut Tuhan 25 tahun, saya mulai meninggalkan pekerjaan saya untuk mengiring Tuhan sepenuh waktu. Saya selalu melihat hal demikian yang terjadi. Ketika saya prioritaskan Tuhan, walaupun anak saya banyak saudara, 6 anak saya. Dan saya melayani ketika anak saya 2, saya ambil keputusan meninggalkan pekerjaan untuk memberi hidup saya buat Tuhan. Jadi masih ada 4 anak yang saya lahirkan dan saya belajar untuk tetap fokus. Dan ketika saya prioritaskan Tuhan, maka tidak ada penghalang yang tidak dapat saya tanggulangi. Artinya saya selalu bisa melewatinya. Makanya saya tidak pernah bolos karena alasan kepentingan saya pribadi atau karena anak saya. Enggak saudara, saya belajar fokus. Waktu saya memberi diri saya untuk saya melayani Tuhan, membuka satu persekutuan doa, maka di situ saya akan selalu hadir. Tidak ada alasan apapun yang membuat saya tidak hadir. Kecuali karena ada beberapa pelayanan yang hari ini Tuhan percayakan, saya bisa gantikan dengan teman-teman yang sudah belajar banyak untuk menggantikan saya, dan saya ada dalam pelayanan berikutnya. Jadi oleh karena itu saudara, belajar untuk tetap hidup dalam kebenarannya, dan kau akan lihat janjinya adalah pasti. Tuhan berjanji, bukan hanya Tuhan berjanji, hanya janji tinggal mimpi enggak. Tapi Tuhan berjanji dan Tuhan melakukan setiap perjanjiannya ketika kita melakukan bagian kita. Jadi ada hak dan tanggung jawab. Saudara melakukan tanggung jawab saudara, maka saudara akan menerima hak daripada Tuhan atau janji Tuhan. Nah saudara, yang berikutnya saudara, yang ketiga, bagaimana saudara menjaga kesehatan mental saudara, yaitu dengan belajar memikirkan hal-hal yang mulia. Kita baca kembali ayat 8 dan 9 dari Filipi 4.
Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, pikirkan hal yang positif saudara ya. Yang mulia, yang manis, yang enak didengar. Nah saudara, untuk menjaga kesehatan mental saudara, itu yang harus kita lakukan ya. Banyak orang berpikir negatif atau sebaliknya overthinking ya, katakan mengakibatkan kesehatan mental mereka terganggu. Ketika mereka mulai berpikir negatif, otomatis saudara, segala hal yang negatif akan mengikutinya. Waktu kita berpikir negatif, maka kita akan berkata negatif. Lalu berikutnya, perkataan saudara akan menggerakkan seluruh tubuh saudara ke arah yang negatif. Dan ini yang seringkali membuat orang akhirnya terganggu mentalnya karena hal demikian. Tapi hari ini firman Tuhan mengajar kita untuk pikirkanlah segala yang baik, yang enak didengar, yang kudus, yang suci, yang mulia. Nah, yang sedap didengar, pikirkanlah semua itu. Segala hal yang namanya kebajikan dan patut dipuji. Ya, kita jaga pikiran kita dengan memikirkan hal-hal yang demikian. Saya percaya dengan saudara berpikir demikian, maka kesehatan mental saudara pasti terjaga. Hidup bersama Tuhan penuh damai dan sukacita. Tidak ada situasi keadaan apapun yang membuat saudara akhirnya saudara memiliki gangguan dalam kesehatan mental. Ini adalah salah satu dasar yang membuat banyak orang masuk ke yayasan ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa saudara, dimulai dari mereka mulai berpikir yang negatif sehingga mereka mulai bertindak yang negatif, mental mereka mulai terganggu. Dan kalau mental yang terganggu, tidak ada obatnya, hanya datang kepada Tuhan yang akan memulihkan jiwa seseorang. Jadi oleh karena itu saudara, mari kita pelajari apa yang kita dengar hari ini. Iman saudara akan mempengaruhi kesehatan mental saudara. Biarlah iman kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan melalui setiap proses, melalui goncangan, melalui ujian. Tuhan sedang melatih saudara menjadi murid yang tangguh, yang tidak gampang menyerah, yang gak gampang berkata mundur. Tapi saudara akan menjadi orang yang terlatih, manusia atau murid yang tangguh, yang akan tetap berjalan maju walaupun tidak membuat kita mundur, tidak membuat kita menyerah. Tapi kita akan maju terus sampai Tuhan mendapatkan saudara sedang melakukan pekerjaannya pada saat Tuhan memanggil atau mengubah kita dalam tubuh kemuliaan. Demikian sahabat Penobos, biarlah iman saudara selalu bertumbuh. Jangan lari dari proses, jangan menyerah karena masalah, tetapi biarlah engkau terus panjatkan doa, bangun kehidupan doamu kepada Tuhan. Maka damai sejahteranya akan menyertai saudara dan belajar berpikir hal yang positif. Maka saya percaya mental saudara akan selalu sehat. Tidak ada gangguan yang membuat saudara selalu hati gembira dan penuh dengan sukacita, dan pastinya damai sejahtera ada pada kita. Demikian sahabat Penobos, biarlah sahabat Penobos tetap memiliki mental yang sehat dan iman kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Saya akan berdoa bahwa sahabat Penobos yang hari-hari ini mengalami begitu banyak masalah, goncangan dalam hidup yang hampir-hampir membuat kau putus asa. Tapi hari ini kita belajar untuk menjaga kesehatan mental dan iman yang semakin bertumbuh. Mari saudara angkat tanganmu. Betapa hebatnya Tuhan, betapa kami bersyukur karena Tuhan Engkau panggil, pilih kami dan Engkau latih kami melalui proses goncangan di tengah masalah kami, membuat kami menjadi murid yang tangguh, yang gak gampang menyerah dan selalu melihat kehebatan Tuhan yang menolong dengan cara yang ajaib. Terima kasih Tuhan, pengurapan kuasa biarlah turun atas kami semua yang mendengar program ini, agar kami menjadi murid yang tangguh di tengah keadaan apapun. Segala hormat kemuliaan kami kembalikan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian sahabat Penobos, biarlah tetap kuat di dalam Tuhan. Saya tak mengundang sahabat Penobos bergabung bersama kami dalam komunitas pemuritan GOB. Saudara boleh catat nomor di bawah ini, dikatakan saya rindu untuk bergabung. Saya akan kasih link Zoom. Dimanapun saudara berada di berbagai provinsi dan wilayah, kita tetap bisa bersama-sama melalui media Zoom. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.